Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Bu Nafi bisa menyapa anak-anak semua. Ya, semoga semua sehat, semua rajin belajar dan rajin beribadah. Baik, hari ini kita akan belajar tema ya. Kita akan belajar tema tentang tata tertib yang ada di rumah, yang ada di rumah teman, dan yang ada di tempat bermain. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, Bu Nafi akan jelaskan, silahkan dicermati, silahkan diperhatikan agar semuanya paham gitu. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anak, kita sudah mulai masuk bab tema ya. Nah, sekarang kita belajar PPKN KD 3.2 tentang mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Nah, setelah belajar ini, diharapkan anak-anak semua mampu memahami dan melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, sekarang kita perlu tahu nih, pengertian aturan. Apa sih aturan? Nah, bisa kita baca anak-anak, disimak ya. Aturan merupakan ketentuan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku seseorang. Aturan biasa disebut dengan tata tertib. Tentu kalian sering mendengar tata tertib ya. Nah, tata tertib itu sama dengan aturan. Kita lanjutkan, untuk apa sih tata tertib atau aturan itu dibuat? Nah, tujuannya yang pertama agar tertib, kemudian agar disiplin. Nah, ketika sudah ada aturan, tentu kita menjadi lebih disiplin. Kemudian yang ketiga, tercipta suasana tentram. Apabila aturan tersebut diterapkan di rumah, maka suasana rumah menjadi lebih tentram. Nah, ini adalah contoh aturan di rumah. Masing-masing rumah tentu memiliki aturan yang berbeda. Nah, ini Bu Nafi berikan contoh yang pertama. Bangun tidur pukul 5. Nomor 2, sebelum berangkat sekolah, pamit dengan bapak dan ibu atau orang tua ya. Nomor 3, meminta izin ketika akan bermain agar tidak membuat khawatir orang tua. Kemudian yang keempat, tidak boleh makan di atas kasur karena nanti bisa mendatangkan semut dan kasur menjadi kotor. Kemudian yang kelima adalah membantu ibu mencuci piring atau menyapu lantai. Jadi sedikit meringankan beban orang tua. Kemudian yang keenam, tidak boleh menonton televisi terlalu malam. Nomor 7, membuang sampah pada tempatnya ya. Nah, sekarang kita sudah mengetahui contoh aturan yang ada di rumah. Nah, sekarang contoh aturan ketika bermain di rumah teman. Ada apa saja sih? Yang pertama, bersikap sopan dan santun. Yang kedua, tidak masuk ke ruangan tertentu. Contohnya, kamar orang tua ataupun di ruangan-ruangan yang bersifat rahasia. Kemudian yang ketiga, merapikan kembali mainan yang sudah digunakan. Ya, jadi dirapikan lagi. Yang terakhir, berpamitan ketika ingin pulang. Jadi orang tua tidak khawatir. Kemudian aturan dalam bermain. Nah, anak-anak pasti sering bermain dengan teman-teman. Nah, apa sih aturan-aturan yang berlaku ketika di tempat bermain? Bisa dilihat yang nomor 1, datang tepat waktu. Kemudian yang kedua, jujur ya, tidak boleh
curang. Yang ketiga, jika kalah tidak boleh marah. Dan yang kelima yaitu tidak boleh memukul teman. Ya, jadi dalam bermain tidak boleh berbuat kasar. Berbuat kasar hanya akan menimbulkan permusuhan, menimbulkan perselisihan. Begitu ya. Sekarang jika melanggar peraturan, perhatikan anak-anak. Jika melanggar peraturan, anak-anak akan mendapatkan hukuman atau sanksi. Biasanya sanksinya berupa teguran lisan ataupun teguran tertulis. Dari siapa? Dari orang yang membuat peraturan. Misalnya aturan di rumah, berarti yang memberi sanksi adalah orang tua. Atau misalnya lagi melanggar peraturan di tempat bermain, berarti memberi sanksi adalah yang membuat peraturan, yaitu teman kalian atau orang yang lebih tua, ya. Nah, anak-anak sudah menyimak materi yang Bu Nafi sampaikan. Sekarang pelajarannya sudah selesai. Sebelumnya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat ya. Apabila ada kesalahan, Bu Nafi mohon maaf. Bu Nafi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.